Ai, nah, ya maka ilmunya tadi malah menjadi sebab beraninya hambanya Allah terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsuhu, dan dirinya al-jahilah yang tidak ngerti tadi, ya, menunjukkan atau membuat angan-angan bahwa dia, ya, dengan itu semua wa turajihi, dan memberikan dia harapan minta balasan dari Allah. Jadi minnah itu adalah minta balas budi, ya. Oh, bahasa Jawanya minnah itu. Hah? Hah? Apa? Nyuwun apa? Nah, pokoknya jadi ibaratnya nggak ikhlas, ya. Dia kalau ngasih sesuatu nggak ikhlas, kepinginnya dibalas. Ya, makanya dikatakan, maksudnya apa? Dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan bi ayyakula ya Rab, allamtu kada wa kada. Ya Allah, aku nih ngajarkan begini-begini. Nah, maka balaslah aku ini orang alim ya Allah, aku ini banyak muridnya ya Allah, aku ini orang baik ya Allah, maka balaslah aku. Padahal dia menjadi sebab beraninya orang untuk melakukan daripada maksiat. Makanya orang itu ketika ngajar hati-hati. Ya, kadang ada orang itu kalau ngomongnya salah jadi salah semua. Contohnya misalnya, ketika ada orang nanya, Ustadz atau Yai, apa hukumnya sholat duha? Oh, hukumnya sholat duha itu sunnah, ninggalkannya nggak apa-apa. Ya bener ya, nggak salah. Ya, tapi dia salah. Ngajaknya, yang diajak ngomong siapa? Kalau yang diajak ngomong orang males, ya malah ditinggalkan sama dia. Ayo lihat. Iya kan? Ustadz, bohong itu apa sih hukumnya? Dosa. Dosa kecil apa besar? Kecil. Dengan istighfar diampuni sama Allah. Benar-benar, nggak salah. Tapi apa? Dilihat siapa yang diajak ngomong. Kalau yang diajak ngomong orang awam, maka jadi sebab itu dia melakukan hal yang dosa. Udah begitu dia bangga. Ya Allah, aku ngajarkan orang loh ini. Maka harusnya aku dapat derajat yang tinggi di sisimu. Itu maksudnya tadi. Ya, maka dikatakan, wa nafsu, tadi nafsunya tadi, ya tumanihi, memberi dia angan-angan, ya, wa turajihi, dan memberi dia harapan dan mengajak untuk apa? Minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu wal afiyah. Ya, wa tukhayyulu ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsir, dan diberi khayalan, ya, diberi gambaran bahwa sesungguhnya dia ini adalah orang yang paling baik daripada lainnya. Khairun, apa artinya khairun? Lebih baik. Kalau yang baik, apa bahasa Arabnya? Khairun apa artinya? Kang lebih baik. Lah kalau baik? Fadlun artinya apa? Afdol. Paling utama. Lah khairun, yang paling baik, yang baik. Maka itu dikatakan khairun, itu namanya isim tafdil, tapi bukan dengan gambarannya isim tafdil. Sama juga ada di Quran, dia isim tafdil, tapi bukan isim tafdil. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu ilaihinna wa ilaihi biraddihin, dan suami-suaminya itu ahakku, apa? Berhak, bukan lebih berhak. Karena ahak itu walaupun dia isim tafdil, tapi artinya bukan isim. Makanya orang baca Al-Quran nahwunya separuh, jadi suami-suaminya lebih berhak. Berarti perempuan berhak. Betul apa enggak? Berarti perempuan lebih berhak. Ya. Jadi ada yang isim tafdil, maknanya bukan isim tafdil. Ada yang bukan isim tafdil, tapi maknanya isim tafdil. Makanya belajar nahu yang pintar, belajar nahu yang banyak, belajar ilmu balaghah, belajar ilmu mantik, belajar ilmu badi. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang paling beriman dengan Quran. Quran itu indah bagi siapa? Yang ngerti ilmu alat. Kalau nggak ngerti ilmu alat, nggak ngerti indahnya Quran dia. Ya, tahu ikan
ikan ini lohan, tahu ikan lohan? Tahu ya. Ya orang bilang mahal ya. Ya mahal dari mana yang warnanya kuning sama merah kok mahal apa? Ikan cupang banyak warnanya. Karena apa? Karena kita nggak tahu lohan. Kalau orang yang tahu lohan akan bilang lohan itu indah. Sama Al-Quran. Kenapa kita bilang kita malas sama Quran? Kenapa kita malas baca Quran? Kenapa kita nggak mau sama Quran? Kenapa kita nggak ngerasa Al-Quran indah? Karena kita nggak ngerti Quran. Paham ya? Maka belajar ilmu nahu yang banyak. Jadi orang ilmu nahu yang pintar. Ilmu nahu itu ibunya ilmu. An-nahu ummul ilm. Nahu itu ibunya ilmu. Ada satu orang belajar fikih 4 tahun. Ada yang 1-2 tahun nahu, 2 tahun fikih. Ilmunya sama yang belajar 4 tahun fikih. Nah, ilmu fikih itu sama nahu ikatannya kuat. Apalagi kalau antum baca Minhaj, antum baca apa Fathul Mu'in, itu domir-domirnya baliknya nggak paham kadang. Kemana domirnya baliknya? Ya, jadi harus tahu. Nah, maka annahu khairun min katsirin min ibadillah. Sesungguhnya dia lebih baik daripada kebanyakan hambanya Allah. Nah, maka hati-hati. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang al-mudillatun ya, al-mudillatun aidal. Ya min adalla bi hamzatis ada hamzah itu hamzah sayrurah. Pernah belajar ini ya saraf ya? Hamzah sayrurah. Yaitu hamzahnya kan biasanya kalau doroba memukul ya, kalau adroba memukulkan kan ya. Nah, ada hamzah itu nggak mesti begitu. Ya ini sama. Dari adalla ya, jadi adalla itu dalla artinya memberi petunjuk ya. Adalla menjadi memberi petunjuk gitu seakan-akan. Menunjukkan. Nah, dirinya itu menunjukkan ya, nafsuhu mudillatun menunjukkan. Ya. Nah, maka adalla. Sama lagi kayak apa? Kayak asmaro berbuah ya. Nah, jadi arti itu hamzah, hamzahnya bukan hamzah ta'addi ya, bukan hamzah ta'diyah, tapi yang lain. Nah, ada kayak gitu nahwu ya. Maka belajar yang benar ilmu alat ya, senang ya, bagus. Dan ilmu alat tuh nggak nambah. Kalau ilmu fikih nambah, ilmu alat nggak nambah. Coba tambahin sekarang marfu'at 1 aja. Nah, ada yang bisa. Nggak ada. Tapi kalau fikih, tambahin hal yang haram, oh bisa. Tambahin hal yang halal bisa, tapi tetap sesuai dengan kaidah yang disebutkan ya. Mudillatun tadi ma'adzalika tumannihi wa turajjihi wa tad'uhu ila ayyamunna 'ala Allah bi ilmihi wa tukhayyilu ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah. Nafsuhu ay nafsu al-ammarah bisu ya. Kemudian fakun ayyuhat talib, maka jadilah wahai para pencari ilmu ya, minal fariqil awal, daripada golongan yang pertama. Siapa golongan yang pertama itu? Adalah ilmunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan di sini nih. Ada syarahnya ini. Dikatakan kama wa makna dzalika. Yang makna yang mudillatun itu. Yang makna mudillatun itu kata Imam Nawawi dikatakan apa? Wa makna dzalika. Maksudnya nafsu al-jahilah mudillah itu apa sih maknanya? Ai anna nafsa sarat dilalan ay mula'abatan ma'asahibihi ya, thumma ya, jadi istilahnya dimain-mainkan dan segala macamnya ya. Kemudian fakun ayyuhat talib min al-fariqil awal wahdhar an takuna min al-fariqis tsani, maka hati-hati menjadi orang yang golongan yang kedua ya. Jadi kedua itu dia belajar ilmu untuk dunia, tapi dia sadar bahwa dia salah. Nah, fakam min musawwifin, maka begitu banyak orang yang menunda-nunda. Nanti aku tobatnya nanti belakangan nggak apa-apa. Besok-besok tobatnya kalau udah tua. Sekarang masih muda, hidup cuma sekali. Ya, manfaatkan buat senang-senang. Ya, ini keliru ya. Musawwifin, begitu banyak orang yang menunda-nunda. Ajalahul ajal, kedahuluan sama ajal, mati dulu belum sempat tobat. Sakalafu wal afiyah ya, ajalahul ajalu, kapan? Qabla taubati, sebelum dia taubat. Sakalafu wal afiyah. Fakhasira, bisa fakhasira, bisa fahasira. Nah, sama dua-duanya ya. Khasira artinya merugi, hasira artinya capek ya, bisa juga. Kalau jasaro, apa artinya jasaro? Berani melakukan sesuatu dikatakan jasaro. Idza madha arba'una yauman,
walam yujalis ulama jasara 'alal ma'asi. Nah, dikatakan barang siapa yang lewat 40 hari enggak kumpul sama ulama, maka dia berani menjalankan hal yang maksiat. Nah, jasara. Kalau jisir jembatan, ya. Nah, kemudian kalau hasir ras apa? Hasir bisa artinya terbuka, yang terbuka. Ya. Hasir ras kepalanya dibuka. Ya. Kemudian wa iyyaka tsumma iyyaka, maka hati-hati jangan sampai diulangi 2 kali. Antakuna minal fariqis tsalits, engkau menjadi orang dari golongan yang ketiga, fatahliku, maka engkau celaka, halakan celaka, la yurja ma'ahu falahuka, yang tidak lagi diharapkan keselamatanmu. Ya, falah ini bisa diartikan kemenangan, bisa diartikan selamat, ya. Jadi kalau udah kamu gitu, maka kamu akan celakanya yang enggak ada harapan untuk kamu selamat lagi. Wala yuntadharu salahuka, dan enggak usah dan tidak bisa ditunggu salahuka, kebaikanmu. Wis enggak bisa, wis cacat total. Nah, kenapa? Karena dia ngerasa dia menjadi orang yang benar. Kalau udah orang benar, maka dia tidak akan menjadi orang yang berubah. Nasallahu alaihi wal afiyah. Nah, ya qultu fa in qulta, kalau engkau mengatakan fama bidayatul hidayah, maka apa sih permulaan hidayah itu? Ya, li ujarriba bihan nafsi, agar aku bisa mencoba, atau agar aku bisa meriyadhoinya nafsi, diriku. Jadi agar aku bisa mencoba bidayatul hidayah tadi ke diriku. Ya kan? Fa'lam, maka ketahuilah, inna bidayataha dhahirut taqwa. Dikatakan ketahuilah bahwa permulaannya hidayah adalah dhahirut taqwa. Salat, puasa, ya, taklim. Gampangannya, kenapa hadir taklim? Kalau enggak taklim dikepuk. Kenapa sholat duhur berjamaah? Kalau nggak sholat berjamaah dikepuk, kena hukum. Dia sholat. Ternyata takwa zahir. Paham ya? Kalau takwa batin, kenapa sholat jamaah? Ya karena Allah. Dua hal yang sama hasilnya, tapi pendorongnya beda. Sama hasilnya, tapi pendorongnya beda. Paham ya? Jadi itu namanya. Jadi katakan, inna bidayataha zahiratut taqwa. Ya, bidayahnya adalah takwa yang zahir. Wa nihayataha batinatut taqwa, sedangkan ujungnya adalah takwa yang batin. Jadi artinya benar-benar. Ya, jadi bukan lagi dia karena tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan batinatut taqwa. Fala akibata illa bittaqwa. Akibah ini sebenarnya artinya aslinya adalah akibat. Hasil dari sesuatu dikatakan akibat. Bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Arab itu ya. Nah, akibat. Ya, makanya Indonesia sama Arab tuh bersatu total ya. Adil. Bahasa Indonesianya apa? Adil ya. Bahasa Arab tapi itu. Nah, dan banyak ya. Akibah. Akibah ini akibat. Maksudnya kalau di wala akibata illa lil muttaqin ya. Jadi akibah itu apa? Akibah sesuatu yang dihasilkan ketika kita mengerjakan sesuatu. Ada sebab, ada akibat. Nah, ini akibat. Ya, cuma ini dinisbatkan ke yang baik. Ya, maksudnya akibat yang baik illa bitaqwa, kecuali dengan takwa. Wala hidayata illa lil muttaqin, maka tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang bertakwa. Kalau orang yang enggak bertakwa mau dikasih kayak apapun, dia enggak akan ngerti karena dia enggak bertakwa. Kemudian tanya, apa itu takwa? Ya benar kan ya? Wa taqwa ibaratun antisali awamirillah. Takwa adalah sebuah ibarat atau sebuah perumpamaan atau sebuah artian dari mematuhi perintahnya Allah. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi daripada larangannya. Yang tahu artinya nggak usah ditulis ulang ya. Ya, kau jangan maknai semua dimaknai ya. Kalau udah yang ulang sudah, nggak usah dimaknai lagi ya. Jadi kitabnya nggak jadi tua ya, banyak jenggotnya. Nah, jadi yang udah tahu artinya lewatin, yang nggak tahu artinya baru ditulis. Lah kalau misalnya thalib diartiin terus,
Ya sampai kapan ininya? Jadi kalau talaba yatlubu mencari, tolib yang mencari, beres, nggak usah diartiin lagi. Paham ya? Jadi nggak semua harus kau taklikin. Ya, yang perlu ditaklikin, ditaklikin. Kapan perlu ditaklikin? Kalau maknanya nggak sesuai, kalau artinya nggak sesuai dengan maknanya, itu baru diartiin. Ya, baru diartiin. Contoh, dikatakan termasuk 3 orang yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia di naungannya. Idza gadara ghafar. Salah satunya adalah idza qadara ghafar. Kalau dia mampu, dia maafkan. Apa artinya? Maksudnya qadara, dia mampu untuk membalas orang, tapi dia maafkan. Nah, itu baru ditaklikin. Taklikinnya apa? Maknanya ditaklikin, bukan apa? Bukan artinya yang ditulis. Karena qadara semua tahu artinya mampu. Nah, itu mau ditaklikin seperti itu ya. Nah, kalau semua kau artiin ya repot ya. Nah, jadi ya, nggak semua harus kau artiin. Nah, yang nggak bisa diartiin baru. Ya, misalnya apa tadi? Misalnya apa? Nah, animtitali awamirillah. Nah, imtasala artinya mematuhi, ya kan ya. Nah, imtasala awamirillah dari amrun, jawabnya awamir. Jadi ngartiinnya apa? Ngartinya tulis saja. Jim amrun. Nah, jamaknya amrun. Nah, enak ya. Allah, nggak usah ditaklikin nih, sudah ya. Tahu kan Allah ya. Wastinabi nawahihi dan menjauhi daripada nawahihi, larangannya. Nawahihi tulisan jim nahyun, larangan gitu ya. Wa ana, dan inilah saya. Usyiru alaika, memberi kamu isyarat. Alaika, memberi isyarat kepadamu. Ya, asyara yusyiru itu pasti ujungnya ala. Jarang ya. Nggak pakai, pasti usyiru kak, jarang. Biasanya usyiru alaika. Ya, biasanya begitu. Bijumalin, dengan beberapa jumlah. Nah, jim jumlatun gitu. Mukhtasarat, bijumalin mukhtasaratin, dengan jumlah yang ringkas. Al mukhtasar itu ma galla lafduhu wa kathura makna. Nah, mukhtasar itu apa-apa yang ringkas tulisannya tapi maknanya banyak, itu mukhtasar. Nah, kalau syarah itu yang syarahnya. Nah, bijumalin mukhtasaratin min zahiri ilmi taqwa, daripada zahirnya ilmu taqwa. Fil gismaini, dalam 2 bagian, jami'an. Wa ulhiku, dan aku ikutkan. Gisman thalithan, bagian yang ketiga. Liyasira hadzal kitab, agar menjadi kitab ini jami'an, mengumpulkan semuanya. Mughniyan, membuat kita cukup. Wallahul musta'an. Jadi di sini yang dimaksud adalah Imam Ghazali menyusun kitab Bidayah di 3 bagian. Ya, yang pertama adalah zahir ibadah, yang kedua adalah zahir daripada larangannya, kemudian yang ketiga adalah adab-adabnya, adab sama orang bagaimana. Jadi ada awamir, ada nawahi, ada adab. Nah, ada awamir, ada nawahi, dan jadi kitab ini kesimpulannya cuma punya 3 bagian. Ada awamir, ada nawahi, sama adab. Mughniyan wallahul musta'an, ya Allah itu yang maha memberi pertolongan. Ya, wallahul musta'an, atau adalah zat yang bisa dimintai pertolongan, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-qismul awwal fi ta'at. Bagian yang pertama fi ta'at, yaitu di taat. I'lam anna awamirallahi ta'ala. Ketahuilah, awamir nggak usah diartiin lagi ya, sudah lewat soalnya. I'lam anna awamirallahi ta'ala. Ketahuilah bahwa perintahnya Allah itu faraidu, wajib yang wajib, wan nawafilu, yang sunnah. Fal fardu, maka yang wajib, ra'sul mal, itu adalah modal utama. Ra'sul mal, modal utama. Wa huwa aslut tijarah, dan fardu adalah asalnya jual beli atau asalnya perdagangan, maksudnya ya modal itu.
Wabihi, dan dengan fardu tahsulun najah, bisa mendapatkan daripada keselamatan. Ya, tahsulun najah. Ya, atau apa, bisa hasil yang namanya keselamatan tadi. Wa naflu, sedangkan sunnah, huwa ribhu, adalah keuntungan. Wa bihil fauzu bid darajat, dan dengan kesunahan tadi kita mendapatkan daripada derajat yang tinggi. Jadi kalau ada orang jual beli, ojo rugi. Nek ndak bisa untung, ojo rugi. Nah, supaya nggak rugi, ngerjakan fardu. Tapi ya biasa, nggak bisa buka cabang. Beli 1.000, jual 1.000. Bisa buka cabang kira-kiranya kok jualan kayak gitu? Ya nggak bisa, nggak punya untung. Gimana caranya membuka cabang? Untung, beli 1.000, jual 1.500. Sama. Kalau mau pas, nggak rugi, sholat fardu aja, duhur, asar, dan segala macamnya. Ya, tapi ya tadi pas, selamat dia. Surganya ya surga selamat tadi. Ya, tapi kalau pengen untung, dapat yang banyak, maka apa? Sholat sunnah. Tetapi kenyataannya, nggak ada orang yang bisa selamat cuma dengan fardu. Nggak ada. Karena manusia pasti punya maksiat. Karena manusia pasti punya dosa. Maka kalau tadi cuma sholat duhur, bagaimana dia nambal kekurangannya? Namanya rumah ini yang penting nggak bocor. Lah ya, apakah nggak bocor terus? Ya pasti ada bocornya. Entah kena kucing yang naik, entah ada ketiban buah, entah udah reot, entah sudah lemah, hancur. Ya maka harus ditambal. Maka nggak ada. Jadi intinya orang itu harus wajib, ya harus sunnah. Wajib supaya rumahnya nggak rubuh, sunnah supaya rumahnya nggak bolong. Wes gitu aja. Pasti ada. Kalau nggak ya apa caranya? Maka dia harus seperti itu. Wa naflu huwa ribh wa bihi al fauzu bid darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma tagarraba ilayya mutagarribun." Apa itu? Hadis apa nih kalau ada Allah? Hadis qudsi. Apa bedanya sama Quran? Sama. Terus pahala Quran ya. Terus mujizat yang lain. Yang lain mau jawab? Apa lagi? Minal Quran, minallah. Berarti boleh au kama qol gitu ya. Kalau Quran wal asr innal insana lafi khusr au kama qol. Boleh? Enggak boleh ya. Itu mukjizat. Karena mukjizat dengan lafadznya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Ayo yang terakhir bisa jawab. Apa lagi? Sholat. Nggak boleh sholat. Ya, nggak boleh sholat dengan hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Mata nggak boleh ya. Ada hadis qudsi. Kemudian ma tagarraba ilayya mutaqarribun. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku mutaqarribun, orang-orang yang mendekatkan diri. Bimithli ada imaftaratu, dengan seperti menjalankan apa-apa yang aku wajibkan alaihim, atas mereka. Di hadis yang lain, bi ahabbu ilayya, tidaklah ada sesuatu yang orang kerjakan yang paling aku cintai daripada hal yang fardu. Jadi Allah ini senang kalau ada orang yang menjalankan fardu, karena fardu adalah kesenangannya Allah. Tapi belum tentu dapat cintanya. Sesuatu yang paling Allah senangin adalah fardunya. Tapi kalau orang jalankan fardunya, belum tentu Allah senang sama dia. Wala yazalul abdu, dan selalu hamba yatagarrabu, mendekatkan diri, ilayya, kepadaku, bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Kalau hatta uhibbuhu boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak ada yang bilang boleh. Hatta uhibbahu boleh enggak? Boleh. Wajib gitu ya emangnya, mansub ya. Kalau hatta uhibbuhu,
Nggak boleh. Ada yang bilang boleh nggak? Hah? Kalau fi'il mudha'af itu uhibbahu litakhfif. Dia boleh uhibbuhu, boleh uhibbahu. Khusus mudha'af aja ya. Nah, kalau nggak mudha'af nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, khusus tapi ya itu khusus. Tapi enggak ya bacanya uhibbahu ya, jangan macam-macam ya. Nah, wis baca uhibbahu. Hatta uhibbahu sampai aku cinta kepadanya. Nah, ulama mengatakan kenapa kok dibedakan fardu sama sunnah? Karena fardu itu orang kalau enggak sholat fardu takut masuk neraka. Betul apa enggak? Kalau orang sholat fardu pengen masuk surga, betul apa enggak? Kalau sunnah, kenapa ngerjakan sunnah? Ada paksaan? Karena nggak ada paksaan itulah orang itu menjadi mulia. Jadi sama gurunya suruh belajar. Dia ranking 1. Kan cuma disuruh belajar, nggak disuruh ranking 1. Nah, maka sama. Ketika orang sholat fardu duhur, itu wajib. Jadi kalau ditanya, kenapa sholat duhur? Ya wajarlah takut neraka. Tapi kenapa dia sholat gobliyah duhur? Boleh kok ditinggalkan. Karena dia cinta sama Allah, maka dia sholat gobliyah duhur. Maka oleh karena itu sunnah itu bisa membuat Allah cinta kepada orang. Kenapa? Karena dia nggak diwajibkan, tapi dia kerjakan itu. Makanya hebatnya. Tapi jangan kebalikan. Ya, sholat tahajudnya bagus, 20 rakaat, subuhnya enggak. Keliru. Itu keliru total ya. Kenapa? Jadi ada orang mau bangun rumah, gentengnya nggak ada, mau ditambel. Apa yang mau ditambel? Gentengnya nggak ada. Kan? Harus ada gentengnya dulu, baru kalau bocor, ditambel. Sama. Rumahnya bolong semua. Nggak ditambel langsung dicet. Nggak normal orang ini kan. Nah, jadi sama. Ya, orang itu fardunya, bolongnya ditambel dulu, baru dicet. Ya, dan itu yang jadi bagus rumahnya. Orang tuh nggak ada masuk rumah. Oh, batu bataknya bagus. Ini masjid ya. Masuk masjid. Oh, batu bataknya bagus ya. Ada yang ngomong gitu. Apa yang dilihat sama dia? Ornamennya, catnya, gayanya. Itu hal yang wajib nggak sih? Enggak kan? Yang wajib kotak, ada tutupnya, ada pintunya, beres. Sama orang itu jadi baik kapan? Kalau dia sunnahnya banyak. Maka dilihat sama Allah, oh ini orang nggak tak wajibkan sholat duha, tapi sholat duha. Berarti dia cinta sama saya. Kalau dia cinta sama saya, maka aku akan cinta. Nah, maka dampaknya hatta uhibbahu, sampai aku cinta sama dia. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta sama dia, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha, maka aku sam'ahu, maka apa yang dia dengar saya dengar. Nah, ini mungkin saya artikan global aja ya. Karena kalau diartikan secara lafaz bingung tambahan. Ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa lisanuhu alladhi yantiku bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Jadi kalau ada, ini maknanya apa? Ini maknanya yang pertama, pendengarannya dijaga Allah, penglihatannya dijaga Allah, tangannya dijaga Allah, kakinya dijaga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada, makna yang kedua adalah tidak ada yang dilihat sama dia kecuali Allah. Dalam artian bukan ngelihat Allahnya lo ya. Ya, ngelihat Allahnya ini perlu diperiksakan orang kayak gini ya. Saya ngelihat Allah, diperiksakan aja orang kayak gini ya. Ya, maksudnya apa? Dia ngelihat rahmatnya Allah. Dia ngelihat keagungannya Allah. Dia ngelihat kemampuannya Allah. Dia ngelihat kehebatannya Allah. Dia ngelihat kerahmatannya Allah dan seterusnya. Jadi kalau ada orang nanya, Allah di mana? Ini orangnya diperiksa no ya. Nggak usah dijawab orang kayak gini. Apa jawabannya? Pertanyaannya salah. Nah, kok Allah di mana? Nggak ada, itu pertanyaannya salah. Nah, karena dikatakan Allah di mana, itu pertanyaan-pertanyaan yang menyerupakan Allah kepada makhluknya. Jadi kalau ada orang nanya, Allah itu di mana? Jawabannya apa? Allah itu, pertanyaannya yang salah, nggak perlu dijawab. Nah, nggak perlu dijawab. Ya. Makna yang kedua, jadi dia aliyah, setiap apa yang didengar, entah itu pujian, entah itu hinaan, dia akan senang sama itu semua. Apa yang dilihat sama dia, jadi senangnya ingat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dia ngelihat pohon, lah ya pohon, daun, lah bayangin ya, yang disiramnya itu kan air putih ya, tapi apel ada kecutnya coba. Ya kan bingung, bukan bingung dia takjub, ya Allah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah apa? Kan, bayangin aja. Apa namanya tumbuhan tahu tauge ya. Camba, tahu camba. Itu kan Masya Allah ya, lembut sekali, tapi dia bisa nembus tanah coba. Tunas kan naik ke atas, ya tanahnya ditembus. Lihat kalau nggak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang lihat pohon bambu dan segala macam, dia ingat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Masya Allah, gunanya bambu dan segala macam. Siapa yang nyekat tadi? Bambu siapa yang nyekat? Sekat-sekatnya kan? Siapa yang nyekat? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lihat pohon kelapa, bingung kok ada airnya di pohon kelapa. Siapa yang ngisi? Nggak ada yang ngisi. Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dia ingat, Subhanallah. Maka oleh karena itu nanti dia menjadi orang apa? Orang yang nanti derajat yang tinggi karena semua ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita kan enggak ya. Kalau ngeliat sesuatu yang hebat, wah begitu. Subhanallah begitu jawabnya. Jangan wah. Ya. Nah, kayak orang-orang nggak ngerti ya. Wah, apalagi pakai bahasa Inggris mesisan. Nah, maka oleh karena itu tadi hati-hati. Ya, bilang Subhanallah. Nah, wallahu a'lam. Maka oleh karena itu intinya adalah orang yang berdekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dia menjadi orang yang dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala kalau sunnahnya baik. Kalau sunnahnya nggak baik, maka ya selamat. Dia selamat, tapi dia nggak dapat daripada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah katanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbana tarafna bi annana asrafna ala al-ghadab wa tab alaina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwan ila salami abba awjiratin usubba wal muslimina ajma bi isma fadla wa juda manna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adadata sisuhbi Dulil ilahi fil bad'i wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli